Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberi kesempatan kesehatan sehingga masih bisa bertemu pada siang hari ini dalam rangka melanjutkan pendidikan tentang pendidikan Pancasila. Dan pula salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau dalam memperjuangkan Islam baik tenaga, materi maupun moral sehingga kita sebagai umat yang di kemudian hari ini masih begitu indah nikmat merasakan Islam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak nanti. Amin amin amin. Oke, baik pada pertemuan yang kedua pada pagi hari siang hari ini kita akan mempelajari terkait dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Oke, jadi Pak di sini terkait dengan Pancasila itu sendiri. Jadi sebelum kita lanjut, Pak dari teman teman mendengar kata ataupun terkait dengan Pancasila yang di pikiran teman itu apa? Sebentar. Dasar negara. Dasar negara. Ada lagi? Pedoman. Pedoman. Ada lagi? Lambang negara. Oke. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham kalau ketika teman-teman mendengarkan kata Pancasila berarti muncul pertama kali itu dasar, pedoman maupun lambang negara. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada satu video yang harus teman-teman menyimak video berikut ini.
menuliskan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno arti berbeda-beda tetapi tetap sama. Oke, jadi ketika teman-teman sudah menyimak, saya rasa terkait dengan Pancasila itu sendiri terdiri dari berbagai macam tipe ataupun macam-macam model, yang dimana sudah dijelaskan di video tadi. Terkaitnya ada PC-nya, ada kepalanya, ada sayapnya, ada berbagai macam ada cangkraman untuk mencangkram terkait dengan nilai dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin secara sederhana dulu kita akan membahas terkait dengan pengertian dari ideologi itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang ideologi, maka muncul dua kata, yaitu yang pertama itu apa? Ideo dan logos. Yang artinya ideo itu apa? Cita-cita, dan logos itu adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi kalau kita teman-teman kita gabung, berarti pengertian dari ideologi itu apa? Ilmu yang membahas atau mengkaji tentang gagasan ataupun ide, seperti itu. Jadi secara sederhana seperti itu. Ini ada beberapa arti dari ideologi itu, baik itu secara sempit maupun secara arti luas. Kalau secara sempit, itu diartikan bahwa ideologi sebagai gagasan yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan mutlak harus bertindak dan harus hidup. Jadi kenapa di awal dijelaskan bahwa ideologi itu adalah ide, nilai? Karena ideologi itu merupakan tonggak dasarnya kita. Kalau kita mengacu kepada Pancasila yang teman-teman sebut tadi berkaitan dengan dasar negara, pedoman, ideologi itu berbicara tentang ide atau gagasan, ilmu yang mempelajari ide atau gagasan. Secara otomatis kalau kita gabung ideologi Pancasila, berarti pedoman atau nilai-nilai kita sebagai masyarakat yang harus kita pegang. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bertindak baik itu dalam segi ekonomi, politik maupun segi-segi lainnya, seperti itu. Jadi gerak-gerik kita sebagai masyarakat, baik itu sebagai masyarakat, baik sebagai pemerintah, kita harus berdasarkan pada ideologi Pancasila. Seperti itu. Sedangkan dalam arti luas dijelaskan di sini bahwa segala cita-cita nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang lebih tinggi sebagai pedoman yang normatif. Jadi dia itu sebuah pedoman kita. Kalau kita ibaratkan yang Pancasila sebagai satu buku, yang dimana buku itu pegangan bagi kita. Ketika kita hidup, bagaimana kita hidup berpemerintah, bagaimana kita hidup bermasyarakat, bagaimana kita hidup di lingkungan yang berbeda dengan kita, keyakinan, suku, bangsa, itu semua sudah diatur. Maka kita hidup juga harus berdasarkan pada pedoman kita. Ya, kalau pakai contoh salah kita sebagai umat Islam, maka ada pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Hadis. Semua situ itu sudah diatur. Itu ideologi Pancasila itu sendiri. Makna ideologi bagi negara. Kenapa kok ideologi itu penting bagi suatu negara? Sebagai tujuan ya, oke, tujuan, sistem, terus apa lagi? Pandangan. Terus apa lagi? Jadi pemakna, kenapa suatu negara itu selalu membutuhkan ideologi? Teman-teman pernah dengar di negara di dunia manapun pasti punya ideologi. Tidak ada negara yang tidak punya ideologi. Kenapa? Arah geraknya suatu bangsa atau roda pemerintahan itu harus berdasarkan pada ideologinya. Oh, ideologinya apa? Mungkin sepakat contoh liberal, komunis. Maka arah pergerakan negara itu baik dalam segi ekonomi, hukum, politik,
harus berdasarkan pada ideologi itu sendiri. Kalau kita mengacu kepada bangsa Indonesia atau negara Indonesia, maka ideologi kita Pancasila, dasar negara kita, pedoman kita. Maka bangsa Indonesia ini sangat membutuhkan ini untuk apa? Tujuan apa? Yang ada di Pancasila itu ada berapa nilai? 5 nilai. Ketuhanan sampai dengan keadilan. Itu cita-cita. Itu pedoman kita. Jadi tujuannya itu untuk mencapai kelima sila tersebut. Sistem bagaimana pemerintah membuat kebijakan, baik itu dalam segi ekonomi, dalam segi politik, hukum, harus berdasarkan pada kelima sila itu. Ya, salah satu contoh sederhananya adanya musyawarah mufakat, kesepakatan bersama. Ya, kalau dalam hal ini, kalau terrealisasinya dalam hal pemilu, sistem pemilu itu sendiri. Terus yang kedua itu sebagai pandangan. Pandangan itu dalam artian bahwa kita itu punya Pancasila, kita jangan sampai terpengaruh terhadap ideologi lainnya. Walaupun zaman sekarang itu banyak ideologi yang masuk, baik itu nasional liberal, kapitalis, komunis, tetapi kita berpegang pada dasar negara kita atau ideologi kita seperti itu. Kenapa poin berikut terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Kenapa Pancasila itu disebut sebagai ideologi terbuka? Di situ Pak kasih tanda warna merah itu. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan masyarakat internal. Ciri-cirinya apa? Nilai jadi kalau kita bicara Pancasila sebagai ideologi terbuka itu karena itu dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tidak lekang oleh waktu. Walaupun zaman sudah teknologi sudah sangat maju, tetapi ideologi itu masih eksis karena dia itu sifatnya terbuka, dinamis. Ciri-cirinya apa? Kenapa Indonesia itu sangat melekat terhadap bangsa Indonesia? Karena nilai yang diambil itu, yang 5 nilai tadi itu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan sampai keadilan itu merupakan nilai-nilai yang digali dan diambil dari kehidupan masyarakat, bukan diambil dari negara lain. Akan tetapi itu milik pribadi masyarakat Indonesia. Teman-teman tahu pertama kali Soekarno menulis kelima butir itu di mana? Pertama kali. Memang proses terkait dengan perumusan Pancasila ini sangat panjang, akan tetapi dia menulis kelima butir itu ada di mana ketika dia diasingkan di jadi kita itu sebagai masyarakat atau sebagai generasi sekarang harus mempertahankan kelima sila tersebut, walaupun memang ada budaya-budaya ataupun ideologi-ideologi lainnya masuk seperti itu. Ada 5 alasan kenapa Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup atau pedoman bangsa Indonesia. Yang pertama itu mengakui adanya kekuatan gaib dari luar sebagai pencipta. Jadi yang sila pertama tadi Tuhan yang Maha Esa. Kita mengakui ada kekuatan gaib seperti itu ya. Sebagai pencipta itu maksudnya dalam arti di sini itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah adanya keseimbangan dalam hubungan atau keserasian. Terus yang ketiga adanya konsep persatuan dan kesatuan. Yang dimana tadi itu diibaratkan sebagai lambangnya apa? Sila ketiga. Ini yang tidak ada dia punya apa namanya? Orang yang apa ya? Sebenarnya apa ya? Akarnya yang tumbuh itu ibaratkan sebagai kita ini berbeda-beda, tetapi kita ini tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang dijelaskan di video di awal juga yang dicengkramnya. Dicengkram sama itu ada tulisannya apa di situ? Yang artinya berbeda-beda. Terus alasan yang keempat itu adalah adanya nilai gotong royong.
nilai kekeluargaan, kebersamaan, musyawarah, mufakat, seperti itu kan. Terus yang terakhir itu adalah kesejahteraan bersama. Jadi pada intinya kelima nilai ini merupakan ciri khas atau kepribadian dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Maka dari itu kenapa kok Pancasila ini dianggap menjadi ideologi dari bangsa Indonesia atau menjadi dasar maupun pedoman bangsa Indonesia. Oke, jadi di materi terakhir terkait dengan macam-macam ideologi di dunia. Yang pertama itu adalah ideologi liberalisme, yang dimana suatu ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang ekonomi dan masyarakat. Poinnya di sini, yang Pak Kasih atas dasar kebebasan individu. Jadi negara itu tidak membatasi. Terserah individu itu mau sebebas mungkin untuk berkembang. Dalam hal apa, ekonomi terserah, budaya terserah, hukum terserah, mau sampai kaya pun terserah, liberalisme. Jadi kebebasan individu di situ poinnya. Terus yang kedua, sosialisme, yaitu dasarnya didefinisikan sebagai sistem hidup yang menjadi hak asasi manusia. Jaminan ini akan memberikan keadilan secara keseluruhan. Walaupun ada kebebasan di situ, akan tetapi mengutamakan hak asasi manusia. Walaupun kita sebebas-bebasnya, tapi ada batasannya seperti itu. Terus yang berikut terkait dengan komunisme, pemerintahan tunggal yang satu partai saja dikuasai dan dimonopoli oleh negara. Jadi negara punya kekuasaan penuh terhadap masyarakatnya. Jadi tidak ada yang masyarakat yang melebihi negara, tidak ada. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan. Jika ada yang bertanya, Pak persilakan. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak mohon maaf. Apabila ada kata yang salah yang dapat menyinggung teman-teman semua, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.